Terima kasih Kang Yodi yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Mpet yang telah memberikan peringatan juga kepada kita melalui tausiahnya, walaupun hanya beberapa kata ya. Intinya tadi sangat bagus ya. Cek Bu Mpet tadi ulah bangor gitu. Ya, jadi kudu kudu nurut karena aturan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, terutama nikmat pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita. Yang mana malam ini alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan normal dan kita masih menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama-sama belajar dalam kajian Zoom Tasik ini. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang hikmah di balik musibah. Karena dalam beberapa waktu terakhir ini banyak sekali ya musibah yang terjadi. Mulai di akhir tahun ya dengan adanya gunung meletus, lalu di awal tahun juga dengan adanya gempa, banjir bandang dan sebagainya. Selama ini saya selalu menyaksikan musibah baik itu melalui media massa ataupun media online ataupun kita datang ke TKP untuk memberikan bantuan. Namun beberapa waktu yang lalu saya sendiri menjadi korban dari musibah tersebut. Nah itulah Allah memberikan semua dengan rasa kasih sayangnya agar kita bisa berpikir, agar kita bisa merenung, dan agar kita bisa kembali kepada jalan Allah menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Dengan adanya kejadian-kejadian musibah ini, ya senantiasa mengingatkan kita agar selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta. Dan juga buat Bung Pet yang sedang diberikan musibah juga, ya, dengan adanya virus Omikron yang tampak diundang, tampak disengaja hinggap di tubuh, sehingga menjadikan tubuh kita daya tahannya menurun, ya, mengakibatkan tenggorokan sakit, ya, dan juga badan meriang dan lain sebagainya. Kami hanya bisa mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam proses penyembuhannya dan juga diberikan oleh Allah kesabaran dan juga insya Allah ya cepat sehat dan pulih kembali sehingga dapat beraktivitas, berkumpul dengan keluarga seperti biasanya. Dan juga tadi buat Ibu Rini ya yang telah ditinggal oleh belahan jiwanya ya, almarhum Bapak Abing Rabani bin Endun Abdul Rojak ya. Semoga almarhum wafat dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di tempat terbaik
di surganya. Untuk itu sama-sama kita doakan ya, buat yang sakit, ya, buat yang terdampak musibah, dan juga buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah, selalu dalam lindungannya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan selalu diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga limpahan rezeki yang banyak dan halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, mohon izin Kang Yodi, saya share PowerPoint. Baik, Kang, silakan. Oke. Nah, jadi malam ini kita akan belajar bersama-sama hikmah di balik musibah. Jadi musibah itu selalu menjadi tanda tanya, apakah musibah yang terjadi ini merupakan ujian atau teguran atau azab, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, ya. Karena selama ini banyak sekali statement-statement yang disampaikan oleh orang-orang yang selama ini merasa dirinya paling tahu, atau yang merasa dirinya paling benar, atau yang merasa dirinya paling hebat. Ya, kadang suka ada beberapa orang yang berstatement dalam menilai suatu kejadian, baik itu berupa musibah, ya, ataupun berupa, ya, musibah nanti kan macam-macam, ya. Ada musibah karena alam, ada juga musibah karena sakit, dan juga musibah karena ditinggal oleh orang terkasih. Nah, dari kejadian tersebut, statement-statementnya kadang membuat, ya, kalau saya mendengar sendiri selalu merasa miris sekali. Kenapa? Karena suka ada orang yang berprasangka, wah, tahu nggak, daerah itu, ya, itu sedang diajab oleh Allah karena daerahnya begini, begini, begini. Nah, gitu. Lalu juga ada yang berstatement yang lain, wah, ini mah pantas diberikan musibah karena orang-orangnya banyak berbuat dosa, karena orang-orangnya begini-begini. Jadi secara tidak langsung, ya, menjudge, memvonis seluruh manusia yang tinggal di daerah terdampak musibah itu adalah orang kafir atau orang yang berdosa. Gitu. Gimana perasaannya jika, ya, ucapan tadi terdengar langsung oleh orang yang mengalami musibah? Pasti, ya, orang tersebut akan tersinggung. Ya, orang tersebut akan tersinggung. Kenapa? Ya karena disamaratakan, gitu. Jadi seolah-olah orang beriman, orang yang berdosa, orang-orang kafir sama diajab oleh Allah, gitu. Padahal tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, nah, makanya disinilah kita harus memahami betul, ya, apa itu musibah tersebut, gitu. Nah, makanya di sini dalam terminologi, ya, diistilahkan bahwa bencana itu diistilahkan dengan beberapa redaksi, ya. Di antara yang paling mendasar maknanya adalah, nah, di sini ada kata al-baliyah atau al-dahr yang berarti perkara yang dibenci manusia. Contohnya apa? Musibah, kemalangan, gitu kan, dan lain sebagainya, gitu. Lalu musibah itu sendiri berasal dari kata asaba, yusibu musibatan,
yang berarti segala yang menimpa kepada suatu kaum, baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Akan tetapi, pada umumnya musibah itu selalu identik dengan kesusahan. Padahal kesenangan yang dirasakan pada hakikatnya juga musibah. Nah, jadi dari istilah-istilah inilah kita bisa memahami, oh ternyata musibah itu adalah sesuatu yang paling tidak disukai oleh manusia. Ada nggak di sini yang ingin mendapatkan musibah? Pasti nggak mau, gitu. Ya, dan juga musibah itu tidak hanya dengan kesusahan, kesenangan pun bisa jadi, yaitu sebagai musibah. Ada orang mendapatkan jabatan, berarti dia dikasih musibahnya apa? Dengan jabatan, kesenangan. Ya, kenapa? Karena dengan jabatan bisa menjadikan dia orang yang mulia, dengan jabatan bisa menjadikan dia orang yang berperkara. Ya, yang akhirnya baru menjabat sekian bulan atau menjabat sekian tahun udah masuk KPK gitu kan, atau udah bermasalah dengan hukum dan sebagainya. Nah, jadi musibah itu tidak identik dengan kesusahan. Kesenangan pun bisa jadi, ya. Itu adalah musibah dari Allah. Nah, lanjut ya. Di sini kita bisa melihat ya bahwasannya musibah itu dibagi menjadi beberapa kategori. Ya. Yang pernah saya baca, yang pertama musibah yang bersifat hissi atau yang bersifat indrawi. Apa musibah yang bersifat hissi ini? Yaitu bencana yang dimaksud ya terjadi baik kepada manusia maupun alam semesta atau alam sekitar. Adapun yang berhubungan dengan manusia, contohnya apa? Ya, bencana pribadi atau bencana sosial. Seperti apa? Sakit, ya, kehilangan harta, kematian, kerusuhan, perang dan sebagainya. Kemudian yang berhubungan dengan alam semesta. Bisa jadi adanya tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung Merapi, tsunami dan lain-lain. Lalu yang kedua, musibah yang bersifat ruhi atau yang maknawi atau musibah yang bersifat rohani. Nah, bencana ini khusus hanya terjadi pada diri pribadi manusia. Di antaranya adalah tercabut atau berkurangnya iman, ilmu yang tidak diamalkan, ya, dan sebagainya. Nah, jadi dari dua kategori ini, musibah yang terjadi yang selama ini ya kita rasakan atau kita lihat ya adalah musibah yang bersifat hissi ya atau musibah yang bersifat indrawi dengan adanya apa? Bencana alam. Dengan adanya apa? Sakit. Dengan adanya apa? Kematian, kerusuhan, perang dan sebagainya. Nah, ini musibah yang bersifat hissi. Nah, musibah yang bersifat hissi ini atau yang indrawi ini ya kita akan belajar ya mengenai musibah yang bersifat hissi. Dalam sebuah hadis dikatakan ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin ya, orang mukmin yang kuat ya. Jadi orang mukmin yang kuat ya. Jadi orang mukmin yang kuat yang seperti apa? Gitu. Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun keduanya itu pun sama memperoleh kebaikan. Berlombalah untuk memperoleh apa saja yang memberikan kemanfaatan kepadamu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Jika engkau terkena oleh suatu musibah, janganlah engkau berkata, andaikan saya mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini. Dan andaikan saya mengerjakan begitu, tentu akan menjadi begitu. Tetapi berkatalah, ini adalah takdir Allah dan apa saja yang dikehendaki olehnya, tentu dia akan melaksanakan. Sebab sesungguhnya ucapan andaikan itu
membuka pintu godaan syaitan. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa mendapat pelajaran bahwasanya masih ada orang yang selalu menilai, ya, atau istilahnya menjadi komentator dalam menyikapi musibah yang terjadi. Selalu dikaitkan dengan tadi, andai saja di tempat itu, andai saja di tempat itu orang-orangnya begini, berarti secara tidak langsung menjat di tempat tersebut orangnya tidak baik, kan gitu. Atau andaikan di sana itu begitu. Nah, berarti secara tidak langsung dia telah memvonis, ya, menjudge. Nah, inilah yang selama ini terjadi. Padahal semua itu adalah apa? Takdir dari Allah. Ya, kita nggak usah berandai-andai. Ya, kita nggak usah berprasangka. Kita nggak usah bersuudzon. Karena apa? Setiap daerah, setiap kota, setiap negara, ya, dan setiap desa, kecamatan, RW, itu semua Allah yang menciptakan. Jadi apapun yang terjadi udah menjadi takdir Allah, seperti itu. Walaupun di balik itu pasti, ya, di daerah tersebut ada orang yang beriman, di daerah tersebut ada orang yang berdosa, di daerah tersebut ada orang kafir, ada orang yang munafik, ya, orang yang selalu berbuat kerusakan, orang yang selalu berbuat kebaikan, ada di situ. Makanya disinilah kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, tidak usah berandai-andai atau berprasangka, bersuhudon di saat kita menyaksikan suatu musibah yang terjadi di daerah-daerah yang selama ini terdampak musibah. Gitu. Nah, lalu di hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang pantas bagi hambaku yang beriman apabila aku mengambil, mewafatkan orang yang dicintainya, kemudian ia mengharap pahala dari musibahnya tersebut, melainkan surgalah balasan bagi. Jadi dengan kata lain, kalau dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya, ya, musibah itu tidak hanya terjadi atau menimpa kepada orang yang berdosa. Tapi di sini, ya, orang yang beriman pun bisa menjadi korban musibah tersebut, gitu. Ya, nah makanya disinilah kita harus mencermati betul. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah untuk membuat statement-statement yang menyakitkan korban-korban musibah, gitu. Nah, lalu di hadis yang lain juga dikatakan, tidaklah menimpa seorang mukmin satu rasa sakit, kelelahan, penyakit, atau kesedihan, hingga rasa sedih yang dirasakannya kecuali akan menghapus dosa dan kesalahannya. Nah, makanya dari hadis inilah timbul argumen bahwa orang yang sedang diuji dengan musibah sakit, sesungguhnya dia sedang dihapus dosa dan kesalahannya. Itu pun kalau dia menyadarinya. Karena suka ada orang yang sakit, ujungnya aral. Orang yang sakit, ujungnya berprasangka. Orang yang sakit, ujungnya suudzon. Nah, yang ada bukan menghapus dosa, yang ada malah nambah dosa. Maka di saat kita tertimpa suatu musibah sakit, terima. Allah sedang sayang kepada kita agar dosa-dosa kita dihapuskan. Seperti itu. Jangan justru pas sakit kita akhirnya apa? Berprasangka, wah saya sakit ini gara-gara diguna-guna istri muda, atau oh saya sakit ini karena ini. Jadi selalu berprasangka. Sudahlah, karena sudah terjadi, kita terima. Ya, insya Allah dengan sakitnya tadi bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Kalau kita mau menerima dengan kesabaran, menerima dengan ketabahan, ketawakal. Jadi nggak usah aral, nggak usah istilahnya ditambah embel-embel.
prasangka, syuhudon dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu kita buka di surat 2 Al-Baqarah ayat 214. Ya, silakan Kang, bantu baca Kang. Cek, gimana Kang Ya, Ali suara? Ya, silakan. Ya, cek. Bismillah. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 214. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan? Jadi jangan sampai kita selalu mengira, wah, saya mau dimuliakan oleh Allah, nggak pernah diberikan musibah, nggak pernah diberikan cobaan. Ya berarti kalau begitu Allah nggak sayang sama kita. Ya, karena kalau bentuk kasih sayangnya Allah tidak hanya istilahnya dengan kebaikan-kebaikan. Karena Pak, kadang kita tidak menyadari kebaikan pun adalah ujian dari Allah. Gitu. Nah, makanya di sini kita harus paham betul ya, untuk menjadi ahli surga, kita harus siap dengan adanya ujian ataupun cobaan-cobaan. Karena orang-orang terdahulu sebelum kita pun sama diuji, dicoba oleh Allah seperti itu. Ada yang ditimpa malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, gitu. Ya. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi kita harus sadar di saat kita diuji oleh Allah, baik itu dengan sakit, baik itu ditinggal oleh orang yang terkasih, baik itu diuji coba dengan berbagai macam musibah yang menyakitkan, yang menimbulkan kesengsaraan, malapetaka. Contohnya dengan adanya bencana alam, ya. Di situ kita harus yakin bahwa Allah, ya, bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ini saya punya satu pengalaman yang cukup menarik buat saya. Di saat tanggal 1 Maret kemarin, ya, tidak ada yang menyangka kalau akan terjadi banjir yang begitu hebat di daerah Banten Lama. Karena di situ terdapat kuburannya Sultan Maulana Hasanuddin, yang mana selalu dieluk-elukan, ya, selalu menjadi panutan, ya, dan selalu menjadi kebanggaan orang Banten, ya. Tapi apa yang terjadi, ya, dengan adanya banjir yang merendam sampai masuk ke kawasan wisata religi, ya, merendam masjid, merendam semuanya, gitu. Nah, di sini saya mendapat satu pelajaran, ya. Pada saat kejadian tersebut, Allah sayang mungkin kepada saya dan keluarga. Bentuk kasih sayangnya Allah, ya, tadi itu, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, gitu. Saya cerita sedikit. Hari Selasa kemarin tanggal 1 itu, ya. Jam 7 pagi saya sudah bangun tidur, beres sholat subuh, jam 7 pagi saya udah rapi, udah beres, udah pakai pakaian rapi. Istri tanya kepada saya, tumben Pak, udah rapi mau kemana? Saya bilang ke istri, Ma, hari ini kita nengok ibu yuk ke Kuningan. Itu hari itu saya ingin sekali, ya, menengok ibu ke Kuningan. Istri saya bilang, Bapak aja sih katanya, sayang di Banten lagi rame, kan, karena jujur saya punya usaha, ya, untuk menghidupi keluarga itu dari usaha di Banten. Kebetulan saya punya 2 kios jualan oleh-oleh,
Dan juga di rumah itu kita menjadi distributor kaos wisata ya untuk Banten Lama. Nah, istri sayang kepada usahanya. Pak, lagi rame, Pak, sayang katanya. Nanti hari Kamis tanggal merah. Kalau kita pulang, biasanya kan kalau pulang itu pastilah 2-3 hari di sana. Kata istri, nanti aja sih minggu depan pulangnya. Cuman hari itu saya nggak mau. Nggak kebujuk oleh istri. Bahkan sampai saya rada maksa ke situ. Pokoknya harus ikut. Nah, terus anak saya, karena saya sekarang bertiga di rumah, ya, karena yang 2 pada kuliah, yang satu di Surabaya, yang satu di Tasik. Nah, yang di rumah itu cuma saya, istri sama yang bontot, kelas 2 SMP. Anak saya bilang, Pak, besok kan Dede masuk sekolah, masa bolos? Nah, akhirnya, pokoknya hari itu saya paksa, istri dan anak harus pergi dari rumah. Nah, sementara istri sama anak mandi, itu saya ke gudang, tempat naruh pakaian. Dan itu sempat-sempatnya saya pindahkan barang-barang yang ada di bawah, rak bawah, paling bawah, saya pindahkan ke rak paling atas. Gitu. Saya pindahkan ke rak yang paling atas. Jam 9, baru saya berangkat dari rumah. Kunci dititipkan ke tetangga. Ya, kunci dititipkan ke tetangga. Lalu saya berangkat, dari rumah berangkat jam 9, tapi saya mampir dulu ke bank di Serang, jadi jam 10 dari Serang, baru berangkat ke Kuningan. Sekitar jam 12, setengah 1, ditelepon sama tetangga. Pak Haji, izin ya, saya masuk rumah Pak Haji, mau ngungsi. Kata saya, ngungsi kenapa Mbak? Banjir. Awalnya saya nggak percaya. Begitu video call, ternyata dia telepon itu udah di dalam rumah. Ya, jadi udah di dalam rumah, dia naik ke, kebetulan di belakang itu ada tempat jemuran, lumayan lah, ukuran 5 meter kali 3 meter, 3 kali 5 meter. Jadi tetangga ada sebagian yang ngungsi naik ke situ. Begitu saya lihat di dalam rumah itu, air itu sudah sedada. Saya kaget, subhanallah. Kok airnya sudah masuk kan gitu. Nggak kebayang kalau seumpamanya saya masih ada di lokasi, mungkin ya saya juga ikut repot, ikut capek, dan juga mungkin bisa kehilangan lebih banyak. Ya. Yang akhirnya disitulah saya menyadari, oh ternyata inilah pertolongan Allah itu dekat. Jadi kita digerakkan oleh Allah untuk keluar dari tempat bencana tadi. Nggak kebayang kalau masih tinggal di situ, mungkin mobil kerendam, kita juga basah-basahan. Dan itu jam 3 sore, itu air itu karena ada bekasnya, udah di dalam rumah saya itu 1,2 cm. 1,2, jadi 1 meter 20 cm. Gitu. Nah, kejadian itulah diambil hikmahnya. Sampai tetangga bilang, Pak Haji putar balik aja. Kata saya, ngapain putar balik juga, nggak bisa. Kita nggak bisa nolong menyelamatkan harta benda, ya sudah terendam. Dan itu kejadiannya sangat singkat sekali. Jadi air itu seperti air bah yang ditumpahkan dan telisik ditelusuri, ternyata ada waduk yang baru diresmikan Pak Jokowi itu di daerah Kabupaten Serang itu, Waduk Sindang Hela kalau nggak salah. Jadi dia udah nggak, debit airnya tinggi, pintu airnya dibuka, dibuang ke Kali Cibanten. Nah, Kali Cibanten itu sangat sempit, nggak terlalu lebar. Airnya tanggul yang di bantaran kalinya jebol, airnya udah air masuk semua ke perkampungan. Dan itu yang terendam itu bukan hanya tempat kami, ya hampir sekota Serang tenggelam gitu. Nah, itu cerita sedikit. Nah, balik lagi ke surat 2 ayat 214 tadi. Nah, disinilah makanya kita jangan sampai ya selalu menjadi orang yang mengira-ngira atau mengada-ngada. Seolah-olah diri kita yang paling baik, seolah-olah diri kita yang paling benar. Nah, makanya disinilah kita di saat diuji oleh Allah dengan malapetaka, kesengsaraan,
ataupun digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, baik itu sakit dan sebagainya, ingat bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya, Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Baik dengan digerakkan tadi ya, salah satu contoh yang saya alami gitu. Ataupun mungkin sahabat-sahabat semua juga pernah ngalamin juga hal yang sama. Gitu. Sehingga terhindar atau istilahnya dijauhkan dari tempat musibah tersebut. Nah, tambah lagi Kang ayatnya. Kita buka surat 2 ayat 155 sampai 156. Surat 2 ayat 155. 155 sampai 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 155, Allah akan memberikan cobaan kepada. Apa cobaannya? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti dengan adanya ujian, cobaan, ataupun musibah, itu merupakan apa? Berita gembira. Buat siapa? Orang yang sabar. Kenapa jadi berita gembira? Ya, kenapa jadi berita gembira? Padahal kan di sini kita diuji, dicoba dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi kata Allah, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu di saat mendapatkan ujian cobaan itu, ya, bukan berarti dia hore saya diuji, dicoba, bukan begitu. Kenapa? Karena disitulah ya dia akan menyadari, ya 156-nya kan. Ya. Dia akan menyadari bahwasanya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita sadar di sini, apapun nanti musibah yang menimpa kita nggak bakalan sedih, kita nggak bakalan nangis, kita nggak bakalan putus asa, kita nggak bakalan stres. Kenapa? Ya semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Gitu. Nah makanya buat orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya disinilah orang yang sabar akan menjadi mendapatkan kabar gembira dengan adanya musibah. Karena apa? Dia sadar bahwa semuanya itu berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah seperti itu. Nah, kalau kita sadar sampai di sini, ya, kita bisa mengambil hikmah dari musibah. Bahwa kita di dunia ini nggak punya apa-apa. Bahwa kita di dunia ini punyanya apa? Tugas. Tugasnya untuk apa? Menjadi pengabdi-pengabdi Allah. Bukan menjadi pemilik-pemilik apa yang Allah ciptakan. Apa yang Allah berikan. Gitu. Ini kadang kelemahan kita sebagai manusia, selalu merasa menjadi pemilik. Rumah milik saya, harta milik saya, ini milik saya semua. Padahal semua itu hanya apa? Titipan. Dan begitu diambil oleh Yang Maha Kuasa dengan cara adanya musibah, ya kita harusnya sabar. Kalau sabar, oh berarti salah satu berita gembira, Allah pasti akan berikan pertolongan kepada kita. Seperti itu. Nah makanya disinilah kita alhamdulillah dengan adanya ya ditimpa dengan ketakutan ya di saat kita sakit ya ditimpa dengan kita kekurangan harta ya jiwa buah-buahan di saat kita terdampak oleh fenomena alam gitu
Nah, kita harus menjadi orang yang sabar. Jadi dengan adanya musibah ini menjadi kabar gembira buat kita. Kenapa? Karena kita sadar semuanya itu kembali lagi kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tambah ayatnya lagi, Kang. Surat 8 ayat 25. Surat 8 ayat Ayat 25. 26. 25. 25. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Nah, ingatlah kata Allah ya. Ya, di sini nih kita harus sadar betul, harus ingat bahwa siksaan yang tiada khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Maksudnya apa? Dengan adanya musibah, yang tersiksa itu bukan hanya orang yang berdosa, yang disiksa itu bukan hanya orang yang zalim, bukan hanya orang kafir, gitu. Nah, jadi di sini ya yang menjadi korban dari musibah tersebut, ya ada nggak orang beriman? Ada orang yang beriman menjadi korbannya. Nah, makanya disinilah kita pada saat menilai sesuatu musibah, kita ambil hikmahnya. Di balik musibah itu pasti ada maksud Allah, gitu. Nah, makanya untuk orang yang beriman dengan kejadian musibah tadi, ya itu sebagai apa? Ujian buat dia. Nah, jadi untuk orang beriman musibah itu menjadi apa? Ujian. Lalu untuk orang-orang yang tidak terdampak, ya maksudnya jauh dari tempat musibah tadi. Nah, berarti buat dia sebagai apa? Peringatan. Jadi musibah itu bisa menjadi ujian buat orang yang beriman, yang menjadi korban tuh, ya. Jadi yang menjadi korban orang beriman, itu musibah menjadi ujian buat dia. Lalu untuk orang yang menyaksikan, ya, yang melihat dari jauh, yang suka berkomentar yang miring ataupun yang lurus gitu kan, buat mereka itu apa? Peringatan. Jadi diingatkan buat mereka. Dan musibah yang ketiga sebagai azab. Buat siapa? Buat orang yang berdosa. Atau buat orang-orang yang selalu berbuat zalim. Atau buat orang-orang yang selalu kafir. Gitu. Nah, makanya dari hadis dan ayat-ayat yang barusan kita dengarkan, ya, yang barusan kita baca, kita bisa ngambil kesimpulan. Hikmah di balik musibah itu adalah ujian buat orang yang beriman, peringatan buat orang yang menyaksikan, dan azab buat orang yang kafir atau yang selalu berbuat dosa. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita ada di posisi yang mana. Nah, kebetulan saya ini menjadi orang yang menjadi korban, ya. Saya merasa, oh, inilah ujian dari Allah, gitu. Karena tidak ada, walaupun orang yang berbuat dosa sekalipun, dia nggak mau disebut orang kafir atau orang yang dolim, pasti dia nggak bakal terima, gitu. Nah, lalu buat orang yang jauh dari tempat musibah, yang melihat, menyaksikan, ya, itu merupakan peringatan buat dia. Peringatannya apa? Apakah mau jadi penonton terus? Atau ikut merasakan, membantu, dan sebagainya? Ya itu tergantung nanti jiwa-jiwanya terpanggil atau tidak. Dan alhamdulillah ya, selama ini di daerah manapun jika terjadi musibah, untuk tanggap darurat itu sangat hebat, terorganisir. Gitu kan? Cuman sayangnya dalam penyalurannya masih belum maksimal. Seperti itu. Nah, contoh kejadian kemarin di tempat kami, ya itu dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari rumah kerendam itu, 3 hari. Sampai ya laptop saya 2 kerendam semua, padahal itu di atas meja. Sampai sekarang nggak bisa dipakai gitu. Dan alhamdulillah
harddisknya masih selamat ya. Jadi yang satu laptop harddisknya masih bisa diselamatkan, hanya masih punya saya istilahnya simpenan materi-materi walaupun cuman sedikit karena banyaknya di laptop yang satunya. Kalau laptop yang satunya itu kan banyak sekali materi yang baru-baru gitu hilang, belum bisa kebuka sampai sekarang. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi intinya dari musibah yang terjadi ini ya, menurut hadis dan beberapa ayat Al-Qur'an tadi kita bisa ambil pelajarannya. Bahwasanya musibah itu bisa sebagai ujian ya, untuk siapa? Orang yang beriman. Musibah itu bisa sebagai peringatan untuk siapa? Orang yang menyaksikan. Dan musibah itu bisa menjadi azab untuk siapa? Orang yang selalu berbuat dosa atau orang-orang yang kafir seperti itu. Nah, lalu coba Kang masuk lagi ke materi itu ya. Ya. Oke. Nah, ini tadi udah dibaca. Nah, jadi musibah sebagai ujian untuk orang yang beriman, musibah sebagai peringatan untuk yang menyaksikan, ya, dan musibah sebagai azab untuk orang-orang yang berdosa. Jadi musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang kafir saja, gitu. Ya, biasanya di daerah terdampak musibah di situ pun ada orang berimannya, ada orang kafirnya, gitu kan? Dan juga macam-macam karakternya di situ. Nah, makanya bagi mereka tinggal ada di posisi yang mana, ya. Yang tahu hanya diri kita dan Tuhan kita. Kadang komentator lebih hebat biasanya gitu, ya. Tapi itulah komentator. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan ini gambar apa? Bumi, ya. Bumi dan manusia. Nah, di sini Allah menciptakan bumi beserta isinya, ya. Dan Allah memilih manusia sebagai khalifatullah untuk menjaga merawat asetnya Allah ini. Nah, di bumi ini pun ya hidup berbagai macam makhluk ciptaan Allah. Ada flora, fauna, dan manusia. Seperti itu. Nah, kalau kita sadar betul bahwa bumi ini adalah tempat yang baik yang Allah ciptakan untuk manusia. Kenapa? Karena di bumi itulah kita bisa mendapatkan semua yang kita butuhkan. Ya, kita buka surat 27 ayat 61. Ambil batuk. Surat 27 ayat 61 ya. Ya, 27 ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Nah, siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai ya di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Tuhan ada yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Jadi sebenarnya kebanyakan manusia itu tidak tahu, ya, makanya banyak yang berstatement membuat prasangka A, B, C, D. Padahal Allah yang menciptakan bumi beserta isinya tersebut. Ya, kita buka lagi Kang ayatnya. Surat 20 ayat 53. Surat 20 ayat 53. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuhan
yang bermacam-macam. Jadi Allah menghidupkan bumi, ya, mempersiapkan untuk apa? Untuk manusia, ya, supaya manusia betah, supaya manusia itu punya tempat tinggal, supaya manusia itu memiliki lahan-lahan. Makanya Allah turunkan air hujan, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk memberi makan makhluk-makhluk ciptaan Allah tersebut. Gitu. Tambah lagi ayatnya, Kang. Surat 18 ayat 7. Surat 18 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, itu. Jadi setelah Allah ciptakan bumi tersebut, ya, untuk apa? Menguji. Menguji siapa? Manusia. Karena bumi ini adalah perhiasan. Yang namanya perhiasan harusnya, kalau kita punya perhiasan, ya, biasanya ibu-ibu ini punya perhiasan nih. Kalau punya perhiasan, itu perhiasan diapain? Pasti dijaga, gitu kan? Dipelihara, dipakai, ya, supaya terlihat apa? Cantik, pantas, bagus, dan sebagainya. Nah, ini bumi ini sebagai perhiasan. Harusnya kita sebagai manusia, harusnya kita bisa menjaga, merawat, melestarikan, ya. Jadi memakai apa yang Allah berikan di bumi ini, ya, memanfaatkannya, tapi jangan merusaknya, gitu. Nah, makanya kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, makanya kalau kita perhatikan tadi, ya, gambar bumi dan manusia, intinya apa? Allah menciptakan bumi ini, ya, untuk tempat tinggal manusia, gitu. Yang mana di dalamnya Allah tumbuhkan berbagai macam kebutuhan manusia, mulai dari tumbuh-tumbuhannya, hewannya, dan sebagainya, seperti itu. Tambah lagi ayatnya, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 22. Surat 2 ayat 22 2. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, itu. Jadi Allah menjadikan bumi sebagai hamparan tempat tinggal kita. Langit sebagai atap, gitu kan? Lalu dengan air hujan Allah akan menghasilkan, yang menumbuhkan segala buah-buahan rezeki buat siapa? Buat manusia. Tapi itulah manusia, ya, masih banyak yang mempersekutukan Allah. Sehingga yang turun dari langit bukan jadi berkah, yang keluar dari bumi bukan jadi berkah, bahkan jadi musibah. Pertanyaannya, apakah Allah dolim kepada manusia? Tidak. Allah nggak pernah dolim kepada manusia. Surat 9 ayat 70. Surat 9 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang setelah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi Allah dolim nggak sama manusia? Tidak. Zalim. Makanya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh, kisah kaum Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk kota Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Kenapa Allah ceritakan? Agar kita mengambil pelajaran. Gitu. Agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya musibah itu bukan hal yang baru terjadi. Tapi dahulu kala pun pernah terjadi. Gitu. Dan itu akan terus berulang. Yang namanya gempa akan terus berulang. Tsunami akan terus berulang. Gunung meletus akan terus berulang. Banjir akan terus berulang.
Gitu. Kalau kita sadar sampai di situ, ya, berarti kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian musibah tadi. Jadi jangan sampai justru dengan adanya musibah akhirnya membuat statement-statement yang menyakiti hati orang yang terdampak. Ya, sehingga ya, timbullah nanti masalah baru seperti itu. Ya, nah makanya di sini Allah nggak pernah dolim kepada manusia. Tapi musibah terjadi karena apa? Nah kita kembali dulu ke materi. Oke. Nah, nah, Allah tidak pernah dolim kepada manusia, tetapi manusialah yang selalu dolim kepada diri mereka sendiri. Nah, di sini Allah menceritakan negeri-negeri yang telah dibinasakan supaya manusia tidak menjadi orang yang fasik. Ya, makanya tadi ada kaum Ad, Samud, penduduk kota Madian yang sudah diluluhlantakan oleh Allah lalu diceritakan kepada kita dalam kitab suci kita. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang selalu lupa kepada Allah. Beda dengan orang tasiknya. Kalau orang tasik mah selalu ingat Allah. Kalau orang fasik selalu lupa kepada Allah. Seperti itu. Nah, penyebab terjadinya musibah itu ada dua macam. Yang pertama, ya secara ilmu pengetahuan alam, ya kita perhatikan video berikut. Menatap bumi dari angkasa, orang tidak bisa melihat bahwa permukaan bumi terpecah antara sejumlah lempeng besar dan kecil. Dan lempeng-lempeng itu terus bergerak. Di sini, di tengah Samudra Atlantik, dua lempeng saling menjauh. Pergerakan itu didorong magma cair yang bergerak dari inti bumi yang panas ke permukaan. Batu-batuan panas itu kemudian mendingin dan menutup celah yang terbentuk antara kedua lempeng tektonik. Di beberapa lokasi, sebagian bebatuan panas ini muncul ke permukaan bumi. Misalnya di Islandia, pulau itu tumbuh sekitar 5 cm setiap tahunnya karena kedua lempeng saling menjauhi. Dan itulah alasannya mengapa di Islandia hampir setiap hari terjadi gempa bumi. Untungnya hanya getaran ringan, sehingga tidak ada kerugian apapun. Gempa lebih kuat terjadi di mana dua lempeng tektonis saling mendorong, misalnya di Asia, 8.000 km dari Islandia. Di sini, lempeng India dan lempeng Eurasia saling mendorong. Ini menimbulkan kekuatan besar dan mendorong pembentukan pegunungan Himalaya. Akibatnya, di pinggiran kedua lempeng timbul tegangan tinggi. Tegangan yang terus bertambah akhirnya terlepas dalam bentuk gempa bumi. Di kawasan Himalaya, tepatnya di Nepal, tahun 2015 gempa bumi berkekuatan 7,5 pada skala Richter menghancurkan rumah penduduk dan kuil tempat ibadah. Ribuan orang meninggal dunia. Di dekat pantai Jepang, dua lempeng juga saling menekan. Pinggiran kedua lempeng akhirnya tertekan ke bagian dalam bumi. Sebuah lempeng jadi melengkung. Jika tegangan terlepas tiba-tiba, terjadilah bencana alam, yaitu tsunami. Itulah yang terjadi tahun 2011 ketika tsunami besar landa pantai timur Jepang. Daerah pantai luluh lantak, lebih dari 18.000 orang kehilangan nyawa. Gempa bumi juga mengancam pantai barat Amerika Serikat. Di sini penyebabnya adalah dua lempeng yang bergesekan di daerah yang disebut Patahan San Andreas. Panjang pinggiran lempeng yang bergesekan sekitar 1.000 km. Gesekan juga menyebabkan benturan. Kedua lempeng saat ini saling terkait. Sejak kaitan terjadi, terbentuk tegangan besar.
Para peneliti memperkirakan seluruh kawasan ini terancam bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Lempeng-lempeng di permukaan bumi selalu bergerak, sehingga terutama di bagian pinggirnya kerap terjadi gempa bumi. Nah, jadi secara ilmu pengetahuan alam, ya, musibah terjadi karena apa? Pergerakan inti bumi, gitu. Nggak kebayang kalau bumi diam, nggak berputar, ya, mungkin apa dalam waktu nggak mungkin akan berumur panjang itu bumi, pasti bahkan meledak, gitu. Karena di inti bumi itu kan sangat panas, maka dia butuh pergerakan-pergerakan yang akhirnya mengakibatkan, ya, tabrakan beberapa patahan yang akhirnya bisa timbul gempa, tsunami, gitu kan, gunung meletus dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi penyebab musibah kita pun harus bisa memahami, ya, tidak bisa menyalahkan 100% karena manusia semata. Tapi ya itu tadi, adanya pergerakan inti bumi, ya, supaya apa? Kelangsungan, ya, bumi kita ini supaya terus ada, gitu. Nah, makanya kalau nggak ada pergerakan itu mungkin bumi kita sudah hancur, ya, karena panasnya tadi akan meledak, gitu. Nah, itu jadi penyebab musibah secara ilmu pengetahuan alam ternyata kita bisa mendapat ilmunya dari tayangan tadi, ya, itu akibat pergerakan dari inti bumi. Nah, jadi musibah terjadi, ya, selain karena ilmu pengetahuan alam tadi, ya, karena pergerakan bumi, musibah juga terjadi karena ulah tangan manusia, gitu, ya. Jadi musibah terjadi karena ulah tangan manusia. Nah, makanya di sini Allah ceritakan. Jadi musibah yang terjadi karena ulah tangan manusia itu dari dulu sudah ada, ya. Dari dulu sudah terjadi, gitu. Nah, kita buka, Kang, surat 7 ayat 100 sampai 102. Ya. Surat 7 ayat 100 sampai 102. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi? Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang kafir. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Sip. Ya, itu faktanya. Di surat Al-A'raf dari ayat 100 sampai 102 tadi, Allah menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau. Ya, Allah ceritakan bahwa dahulu penduduk-penduduk kotanya itu banyak yang selalu berbuat dosa. Ya. Sehingga Allah kunci mati hatinya. Ya. Sehingga Allah datangkan, ya, azab kepada mereka, baik itu dengan gempa, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Gitu. Jadi kejadian-kejadian musibah yang terjadi selama ini yang kita saksikan ini hanya pengulangan untuk mengingatkan supaya manusia itu mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut dan manusia selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, jangan sampai termasuk orang-orang yang fasik tadi. Tapi faktanya masih banyak orang-orang yang fasik. Gitu. Apa itu orang fasik? Coba buka Kang 59 ayat 19. Surat 59 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah.
lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang fasik itu siapa? Orang yang lupa dirinya sehingga dia lupa kepada Allah. Gitu. Yang akhirnya dia melakukan sesuatu yang akan menimbulkan bencana. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan, ya, selain bencana itu diakibatkan dari fenomena alam, ya, ternyata bencana itu pun ya terjadi karena masih banyak orang-orang yang fasik atau orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga dia tidak bisa menjaga asetnya Allah, bahkan merusaknya, seperti itu. Nah, makanya penyebab terjadinya musibah, ya, kita buka surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tuh. Jadi tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi apapun musibahnya yang terjadi itu udah menjadi kehendak Allah. Takdir Allah, kita nggak bisa mengelak. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan diberikannya petunjuk ke dalam hatinya. Makanya dia akan dijauhkan dari lokasi musibah tersebut. Akan diselamatkan oleh Allah. Gitu. Jadi yang diselamatkan bukan hanya dirinya saja gitu, tapi semuanya insya Allah diselamatkan oleh Allah. Asalkan tadi apa? Beriman kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarang. Gitu. Niscaya dia Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Jadi ya itu tadi. Ya, sekarang banyaklah orang-orang yang merasakan petunjuk-petunjuk Allah ke dalam hati. Tapi karena kita, kebanyakan manusia itu lalai. Dalam artian apa? Nggak ngeh kalau itu petunjuk dari Allah. Nggak ngeh. Padahal Allah udah ngasih tanda-tandanya. Ya, ini saya ngalamin sendiri. Jujur saya ngalamin sendiri. Hari Sabtu, ya, hari Sabtu sebelum kan banjir hari Selasa. Hari Sabtu saya ngomong ke istri, "Mah, nanti beres mingguan, ya, warung kosongin dulu." Saya udah bilang ke istri, "Dagangan kosongin dulu, jangan diisi dulu ya." Saya bilang gitu. "Emang kenapa, Pak?" "Enggak, kita mau ini dulu," kata saya pengen istilahnya ngajak nengok ibu ke Kuningan gitu kan. Saya pengen agak lamaan gitu. Tapi ya tadi itu karena kita nggak tahu akan terjadi musibah gitu. Jadi ya petunjuk yang udah disampaikan dari mulut sendiri ya. Karena kita ini ya lalai dalam artian ya kita juga nggak tahu kalau bakal ada terjadi musibah. Tapi ya alhamdulillah hari Selasa itu digerakkan pergi dari rumah. Gitu. Jadi tanda-tandanya sudah dikasih tahu ya oleh Allah. Tapi ya karena saya manusia biasa ya. Saya bukan malaikat dan saya bukan istilahnya orang pintar yang bisa menerawang masa depan dan sebagainya. Tapi Allah kasih petunjuk. Ya, Allah udah ingatkan dan saya udah sampaikan ke istri. Gitu. Bahkan sampai hari Selasa pun sampai kita barang-barang itu saya angkatin ke atas walaupun tidak semua. Gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya selamatlah sebagian walaupun sebagiannya terendam. Gitu. Nah itu jadi musibah itu menimpa atas dasar izin Allah. Tapi buat orang yang beriman, Allah akan kasih petunjuk dalam hatinya sehingga dia akan keluar dari tempat kejadian. Jadi tidak terdampak secara langsung gitu. Tidak menjadi korban secara langsung. Seperti itu, ya. Nah, itu penyebab musibah itu ya karena apa? Ya karena manusia lalai gitu. Tambah ayatnya surat 42 ayat 30. 42 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, itu. Lanjut. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Nah, ingat. Allah Maha Pemaaf. Ya. Maka di saat kita menjadi korban musibah, ingat Allah Maha Pemaaf. Walaupun kita pernah berbuat kesalahan, dosa, gitu kan? Segera kita bertobat, mengadakan perbaikan, gitu. Ya, jadi jangan sampai sudah mah jatuh tertimpa tangga pula, gitu. Yang artinya stres. Tapi kita tadi itu, ya, jadikanlah musibah ini kabar gembira buat kita. Kenapa? Karena menyadarkan kita dengan kesabaran sehingga kita sadar bahwa semua ini milik Tuhan. Kita nggak punya apa-apa, gitu. Ya, awalnya juga nggak punya apa-apa. Begitu terjadi musibah, ya kita terima. Maka saya bersyukur kepada Allah dengan adanya musibah ini, ya, saya diselamatkan oleh Allah dalam artian apa? Di saat kejadian saya tidak ada di lokasi, ya, saya dengan keluarga keluar dari lokasi. Begitu pulang, ya, hari Kamis sudah kondisi surut dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Ya, banyak istilahnya teman-teman, ya, kebetulan teman-teman relawan saya dari Cilegon, lalu anak-anak santri yang dari Rangkas pada datang hari Kamis itu, dan dalam satu hari rumah sudah bersih lagi. Alhamdulillah. Jadi ada kemudahan-kemudahan dari Allah. Gitu. Dan alhamdulillah, ya, masih diberikan sehat, masih diberikan semangat, gitu. Namanya harta, ya kita bisa cari lagi. Alhamdulillah kita sudah mulai bangkit lagi, jualan udah mulai jalan lagi. Bahkan sekarang bulan Ruwah ini ramai banget pengunjung ke Banten, jadi mendongkrak ekonomi lebih baik lagi, alhamdulillah, seperti itu. Tambah lagi ayatnya, Kang. Surat 5 ayat 49. Surat 5 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, itu, ya. Diulang-ulang lagi kata Allah, kebanyakan manusia itu orang fasik. Makanya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan apa? Sebagian dosa-dosa mereka. Jadi di tempat tersebut tidak semua orang berdosa. Ya, atau orang-orang kafir, ada juga orang yang berimannya, ada juga orang yang berbuat baiknya dan sebagainya. Nah, makanya disinilah kita memahami betul hikmah di balik musibah ini. Ya, jangan sampai kita menimbulkan statement-statement yang akan menambah masalah baru. Tapi kita harus sadari bahwa musibah itu kehendak Allah. Ya, disebabkan satu tadi fenomena alam, kedua ulah tangan manusia, seperti itu. Ya, tambah lagi ayatnya. Penyebab terjadinya musibah kita buka surat 29 ayat 36 sampai 40. Surat 29 ayat 36 sampai 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syu'aib. Maka ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan." Maka mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan menjadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Dan juga kaum Ad dan Tsamud. Dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka. Lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam.
dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi cerita ini ya dikisahkan kepada kita sekarang untuk diambil pelajarannya. Bahwa yang namanya gempa, ya, tanah longsor, ya, gunung meletus yang mengakibatkan hujan batu, ya, hujan abu dan sebagainya, dan juga tsunami dan sebagainya, ya, sehingga ada yang dibenamkan ke dalam bumi, lepaksi apa namanya tuh, yang tanah bergerak sendiri, yang airnya tenggelam, dan juga ada yang terbawa oleh banjir bandang dan sebagainya, ya, yang akhirnya tenggelam. Nah, semua itu dulu pernah terjadi. Apa penyebabnya? Ulah tangan manusianya di situ. Ya, tadi di ayat 2936-nya, ya, masih banyak orang yang coba kamu. Nah, jadi di 29 ayat 36, ya, banyak penduduk kota Madyan, ya, dan juga saudara-saudaranya Syuaib berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Tuhan, ya Allah. Harapkan pahala, dan janganlah kamu berkenan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, berarti di zamannya Nabi Syuaib tadi, masih banyak orang yang berbuat kerusakan, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya musibah. Lalu ayat 37-nya, nah, maka mereka mendustakan Syuaib lalu ditimpa gempa. Nah, sekarang selain karena tadi ada pergerakan inti bumi, gempa pun terjadi karena apa? Perbuatan tangan manusia. Ya, yang akhirnya mengakibatkan bencana. Contohnya apa? Dengan istilahnya mengambil hasil dari perut bumi, ya, baik itu gasnya, minyak buminya, jangan itu akan mengakibatkan kekosongan di dalam buminya. Sehingga apa? Yang di bawah diangkat keluar, begitu yang di bawahnya kosong, yang dari atas turun. Timbullah di situ gempa. Seperti itu. Lanjut 38-nya. Nah, dan juga kaum Ad, Samud, ya, telah nyata bagi kamu kehancuran dan puing-puing mereka. Akibat apa mereka seperti itu? Mereka selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, sekarang kalau kita cocokkan, ya, dari kisah kaumnya Syuaib, penduduk kota Madyan, lalu kaum Ad, kaum Samud, ya. Jadi yang satu banyak berbuat kerusakan, yang satu menghalangi manusia dari jalan Allah. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak orang yang seperti itu? Yang merusak? Banyak. Yang menghalangi di jalan Allah? Banyak. Maka jangan heran kalau musibah akan terus terjadi. Gitu. Karena sunatullahnya itu terus akan diulang lagi. Ya. Karena manusialah yang selalu berbuat kerusakan tersebut. Gitu. Nah, ditambahin lagi Kang ayatnya. Ya, kita buka surat 7 ayat 155 sampai 156. Surat 7 ayat 155 sampai 156. 6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami,
Itu hanyalah cobaan dari engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Terus 156-nya. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, itu. Dari kisah Musa di sini, ya, di zamannya Musa ada nggak gempa? Ada. Ada. Karena apa? Karena apa? Orang-orangnya tidak mau menjadi takwa. Orang-orangnya saat itu susah kalau disuruh menunaikan zakat. Dan kebanyakan mereka ya mengingkari ayat-ayat Allah seperti itu. Ya, jadi Musa sudah sampaikan bahwa ini firman Allah ya, dari Allah kita harus begini-begini, disuruh begini-begini, tapi kebanyakan mengingkarinya. Nah, berarti di zaman Musa sendiri ya ada nggak orang yang mengingkari ayat-ayat Allah? Banyak. Ada orang yang tidak menunaikan zakat? Banyak. Nah, kira-kira di zaman sekarang ada nggak seperti itu? Ada. Nah, makanya inilah pengulangan-pengulangan yang terjadi. Ya, zaman dulu seperti itu, sekarang juga nggak beda jauh. Makanya jangan heran kalau masih tetap ada musibah. Nah, makanya musibah diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia yang selama ini selalu berbuat fasik. Ya, sehingga dia selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Sehingga dia begitu dikasih rezeki dari Allah tidak ditunaikan zakatnya. Ya, sehingga dia selalu mengingkari atau melanggar aturan-aturan Allah, tidak mau bertakwa, tidak mau melaksanakan perintahnya, yang ada malah melaksanakan larangannya seperti itu. Nah, itulah pengulangan-pengulangan dari zaman dulu dikisahkan ya, di zaman para nabi adanya musibah diakibatkan kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Tambah lagi ayatnya Kang, surat 7 ayat 73 sampai 91. Ini panjang ayatnya. Ayat 73. 3 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku,
Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengajarkan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya, tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka atau Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhanmu memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit. Lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Pemuka-pemuka dan kaum Syu'aib yang menyombongkan dan berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu di kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syu'aib, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya? Sungguh, kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil, dan kaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Nah, itu. Nah, kalau kita ya pahami dari ini, tadi ayatnya panjang sekali ya, dari surat Al-A'raf dari ayat 73 sampai 91 ini. Setelah kita baca, lalu kita renungkan, ternyata yang mengakibatkan terjadinya musibah, baik itu gempa, ya, hujan batu, ya, ataupun tsunami, ataupun yang lainnya, ya, musibah, itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Apa saja? Nah, coba Kang, masuk dulu ke modul. Oke.
Nah, jadi penyebab musibah yang pertama karena manusia selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Yang kedua, karena manusia banyak berbuat fahisyah. Apa itu? Penyuka sesama jenis, ya, atau LGBT. Lalu yang ketiga, karena manusia banyak berlaku curang, selalu mengurangi takaran dan timbangan. Yang keempat, karena masih banyak manusia yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang kelima, masih banyaknya manusia-manusia yang sombong, ya, dan juga tidak bersyukur atau kufur nikmat. Seperti itu. Nah, sebenarnya ayatnya banyak, ya, karena waktunya nanti nggak cukup, ya. Jadi itulah beberapa penyebab dari terjadinya musibah akibat ulah tangan manusia. Ya, makanya di sini yang melakukan, ya, yang melakukan perbuatan-perbuatan ini di saat terjadi musibah menimpa dirinya berarti buat mereka adalah azab. Tapi untuk orang yang beriman yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini dan menjadi korban atau menjadi bagian dari musibah tersebut, ya, buat mereka adalah ujian dari Allah. Dan bagi kita yang nonton dari jauh dengan adanya musibah-musibah tadi, peringatan. Apakah kita mau jadi penonton atau kita ikut andil membantu, ya, saudara-saudara yang terkena musibah tadi, seperti itu. Nah, makanya disinilah kita ambil hikmahnya. Di balik musibah itu pasti ada berkah, gitu, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian musibah ini, karena kejadian musibah ini bukan hal yang baru, tapi pengulangan yang setiap saat akan terus berulang. Diakibatkan oleh apa? Satu, fenomena alam. Yang kedua, karena ulah tangan manusia tadi. Nah, dari hadis riwayat Bukhari nomor 6147, ya, dikatakan seorang hamba pelaku maksiat, kalau dia mati, maka para hamba, negeri-negeri, pepohonan, dan hewan-hewan ternak akan tenang dari akibat maksiatnya. Perbuatan maksiat sesungguhnya merusak alam semesta sehingga Allah menurunkan bencana alam untuk menghapus perbuatan maksiat tersebut. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman yang terkena imbasnya adalah sebagai penghapus dosa-dosanya. Nah, itulah pemahaman-pemahaman yang selama ini terjadi, ya. Jangan sampai kita menyamaratakan bahwa suatu daerah terdampak musibah, di situ betul ada orang yang berdosa, ya. Di situ juga ada orang yang beriman. Kalau untuk orang yang berdosa, ya, mudah-mudahan, ya, dengan adanya musibah tadi, jika dia selamat bisa kembali bertobat. Jika dia menjadi korban, insya Allah, ya, kata hadis di sini, para hamba, negeri-negeri, pepohonan, dan hewan-hewan ternak akan tenang. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiatnya sudah tidak ada, gitu. Tapi untuk orang yang beriman, insya Allah itu sebagai penggugur dosa-dosanya. Nah, jadi itulah beberapa penyebab terjadinya musibah yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari kejadian musibah tadi, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berdosa tadi, ya, yang akhirnya bisa mengundang musibah. Mudah-mudahan kita bisa mencegah musibah tadi dengan seperti ini. Satu, mentaati aturan Allah. Kedua, jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ya. Kita buka, ya, surat 7 ayat 96. Surat 17 ayat 16 dulu. 17 ayat 16, baru nanti surat 7, 96. Surat 17 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu.
maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, jadi di sini ya, agar terhindar dari musibah, mari kita menjadi orang-orang ya yang tidak mendurhakai ya, atau kita menjadi orang-orang yang selalu mentaati. Supaya apa? Supaya bisa terhindar dari musibah. Gitu. Kenapa? Karena janji Allah di sini ya. Allah hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang selalu taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jika masih banyak manusia yang mendurhakai di dalam negeri tersebut, atau manusia yang durhaka tadi ya susah diajak untuk jadi orang baik, atau susah berubah menjadi ke arah yang lebih baik, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, makanya Allah biasanya kalau hendak menghancurkan negeri, ada dulu istilahnya apa, peringatan dulu gitu. Jika orang itu sudah susah diajak jadi orang baik, jika orang itu sudah susah diajak berbuat baik, ya maka Allah akan berikan ujian cobaannya dengan musibah tadi gitu. Ya. Tambah lagi ayatnya surat 7 ayat 96 Kang, satu ayat lagi. Surat 3 ayat 96. 7, surat 7 ayat 96. 796. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, jadi kata Allahnya apa? Jikalau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berarti kalau kita ingin terhindar dari musibah, negeri kita ingin terhindar dari musibah, maka kita ajak manusia untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Tapi ya tadi itu tidak semudah yang kita harapkan. Ya, masih banyak ternyata orang-orang yang fasik. Ya, masih banyak orang-orang yang mendurhakai Allah. Masih banyak orang-orang yang berbuat dosa. Makanya akan terus terulang lagi musibah-musibah tersebut. Ya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga Allah akan melimpahkan kepada kita semua, khususnya untuk negeri tercinta kita Indonesia Raya, ya, kita berharap agar diberikan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Ya, kita doakan mudah-mudahan penduduk ya yang ada di permukaan bumi ini, khususnya di Indonesia, digerakkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan juga untuk para pemimpin bangsa ini, semoga dijadikan para pemimpin yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi, dan terhindar dari berbagai macam musibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, bisa menambah keilmuan kita, dan semoga kita semua ya, keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah, dan semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.